Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam update dari Smart Superstore. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan apa nih Mas Saleh? Mau nyoba sesuatu yang ada di TV Samsung. Nah, kan banyak fitur-fitur TV Samsung itu sebenarnya kita bisa coba, tapi banyak orang yang nggak mau coba. Salah satunya adalah SmartThings. Nah, kalau di Samsung kan ada SmartThings atau istilahnya itu kalau kedepannya mau bikin namanya Smart Home. Jadi kalau misalkan fungsinya apa sih SmartThings? Jadi begini teman-teman, selama ini kan kita nonton TV itu kan terfokusnya hanya di remote. Kita mau ngontrol apapun segala macam itu pakai remote. Dan ternyata di TV Samsung itu kita bisa kontrolnya dari handphone. Pakai namanya yang tadi aplikasi SmartThings-nya Samsung. Jadi kalau misalkan kita udah download aplikasi SmartThings, biasanya kalau handphone Samsung udah ada. Kalau misalkan di luar Samsung biasanya harus download dulu. Nah itu kita cukup mudah untuk kita men-settingnya atau kita men-pairingnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba di rumah, karena kan sekarang pengguna TV Samsung lumayan banyak dan mungkin beberapa persen doang yang dia tahu yang namanya SmartThings. Saya jamin itu. Ya, jadi lebih mahal-mahal. Iya, daripada nggak terpakai. Tujuannya tuh apa sih sebenarnya SmartThings kan begini. Kalau kita lagi main HP, misalkan lagi nonton TV sambil main HP, ternyata acaranya lagi nggak bagus nih. Kita mau pindah ke YouTube kan kita mesti nyari remote, kita pindah ke YouTube. Tapi dengan aplikasi SmartThings itu kita bisa langsung dari handphone, jadi nggak perlu kita cari-cari remote. Enaknya di situ, jadi lebih kita efisien untuk kita pakai remote segala macam. Nah, gimana sih caranya? Caranya cukup mudah ya teman-teman. Syarat utama adalah kita harus koneksi WiFi yang sama. Maksudnya WiFi yang sama begini, TV ini kan udah pasti pakai WiFi, routernya dari rumah misalkan kayak gitu atau apa, dan handphonenya harus juga WiFi yang sama. Setelah WiFi yang sama, teman-teman pastikan udah ada aplikasi SmartThings di handphonenya. Itu ada yang udah bawaan, mungkin kalau kayak iPhone pun bisa ya? iPhone bisa. Ini ada SmartThings. Nah, SmartThings kita masuk. Perangkat. Nah, kita tambahkan perangkat. Nah, kebetulan ini TV-nya yang 50 inci. Kita tambahkan. Oh, jadi ke-detect nanti di situ ya? Ya, ke-detect. Ini rumah saya, ruang tamu. Ini kebetulan di ruang tamu. Ini kalau emang TV teman-teman di kamar, ini bisa dibikin di kamar gitu. Ini kebetulan di ruang tamu. Ini proses pairingnya. Oh, pairing dari awal berarti? Nah, dia minta pin. Nah, pin ini akan muncul di sini. Nah, itu 81 46 01 33 8146 0133. Ya. Ini proses pairing Layar ya? Anda sedang didapatkan ke Samsung akun Anda ya. Nah, jadi ini prosesnya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di rumah mau coba, pastikan punya akun Samsung juga ya. Karena tapi kalau handphone Samsung udah pasti ada itunya. Oke, berhasil. Oke, di TV-nya SmartThings ada oke ya. Ini sudah nama perangkatnya Samsung AO7050X TV-nya. Ini tipe TV-nya ya. Ini teman-teman bisa ganti misalkan TV ruang atau apa misalkan, itu bebas. TV misalkan TV ruang tamu. Atau itu bisa. Ini ada beberapa perlu mengunduh ya. Mengunduh ini mungkin perlu waktu ya, kurang lebih sekitar 3 menit mungkin. Tergantung kecepatan internetnya, ini cepat lah. Iya, yang agak lebih cepat nih. Proses ini berarti sama ya, mau dipakai di iPhone, di Android atau di handphone Samsung sendiri? Ya, caranya sama ya? Nah, ini kan proses awal aja lama, tapi nanti kalau udah terdaftar ya tinggal masuk aja, nggak seperti ini. Jadi ini hanya proses awalnya aja. Karena kan kita harus dari awal kan. Kalau misalkan nanti udah terdaftar mah nggak perlu seperti ini. Kalau udah misalkan kalau setiap kita mau masuk seperti ini ya ribet buat apa gitu kan. Kita mau carinya simple, enaknya gitu. Cepat juga, udah 70%. 8%.
Nah, nanti yang bisa dikontrolnya bukan TV doang lagi. Sebenarnya SmartThings ini konsepnya smart home, jadi bisa mesin cuci, AC segala macam yang emang dia sudah dilengkapi dengan SmartThings gitu. Ya. Gitu. Mesin cuci juga ada. Gitu. Tapi ini kan kita cobanya di buat TV Samsung karena kan yang umumnya TV ya rata-rata. Iya. Enggak 100%. Udah mau selesai berapa lagi? 100%. Ya, 100%. Nah, sudah selesai. Nah, ini kebetulan tadi kan TV ruang tamu namanya. Ini karena tadi saya di sini ada remote. Nah, ini kalau geser berarti volume nih, geser. Kita coba geser. Nah, itu volume berubah tuh. Langsung berubah ya. Oh, itu dari berapa tuh? Kelihatan kan, Set? Kelihatan, ini hanya 90 status. Itu volume. Ini bukan pakai remote dipencet ya. Ya. Ini buat geser-gesernya lah. Ini geser-gesernya. Nah. Ini kalau misalkan kita mau touchpad itu lagi. Touchpad nih. Nah, ini bisa. Nah, jadi ini bisa buat remote ya. Ini mau home-nya. Assalamualaikum, hari ini kelasnya Mbak Mona berenang lagi. Happy. Kaget pemirsa. Jadi kontrolnya dari sini. Dan ini tadi saya bilang mau akses cepat. Misalkan ini kan di sini udah ada aplikasi yang tertanam di sini udah muncul, dan Netflix, YouTube. Misalkan kita mau masuk Netflix, kita tinggal klik aja ke sini Netflix. Nah, udah masuk Netflix. Kita mau pindah ke YouTube. Nah, ke YouTube. Nah, ini kita misalnya begini ya. Ini tujuannya untuk apa sih? Ini misalkan nih, kita lagi misalkan lagi main HP segala macam. Saya mau nyari remote-nya di mana? Tinggal masuk ke SmartThings, teman-teman. Saya mau ganti ke Netflix aja deh. Nah, atau saya mau nonton YouTube, bisa. Atau saya mau pakai remote-nya, saya mau gedein atau segala macam. Nah, misalkan terlalu suaranya kencang segala macam. Nah, ini sebenarnya memudahkan kita untuk mengontrol TV nggak hanya dengan remote gitu. Kalau misalkan YouTube, tadi kan remote-nya udah ini. Ya. Jadi ini alternatif juga kalau remote-nya ke sleep gitu lah ya. Iya, benar. Remote-nya tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi begini teman-teman ya, ini adalah sesuatu fitur yang mungkin banyak orang nggak tahu, tapi harusnya sih bisa dilakukan karena orang yang beli smart TV udah pasti punya koneksi WiFi. Karena kan ini syaratnya harus WiFi yang sama. Jadi cukup mudah kan teman-teman. Jadi buat apa kita nggak pakai fitur yang sudah disediakan dari Samsungnya, gitu. Saya rasa sudah cukup ya. Nah, tapi ini berarti kan tadi kan ribet tuh cuma awalnya doang ya? Awalnya dua. Kalau misalkan udah aplikasi coba misalnya. Saya langsung masuk ke SmartThings-nya ya misalkan. Yeah. Nah, ini ada TV ruang tamu tadi, kan udah. Nah, udah. Dan kita mau matiin TV dari sini pun bisa. Ini posisi ini, saya matiin. Nah, sudah, TV-nya mati. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ada aplikasinya udah siap, jadi layaknya remote ya, cuman media tertanam di TV ya. Mau matiin, nyalain juga bisa. Matiin, nyalain. Nah, emang ini kontrol buat remote-nya di sini bisa. Jadi buat pengganti remote. Pengganti remote. Ya kadang-kadang kan teman-teman remote kita dimainin sama anak kita atau keselip di mana gitu kan. Jadi handphone kan biasa selalu ada di samping lah, nggak jauh lah. Jadi ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Buat kalian juga di rumah boleh dicoba. Nah, kira-kira tambahan lagi? Cukup. Apabila ada pertanyaan, silahkan lemparkan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Supriyatna, kami dari Smart Superstore Elektronik. Terima kasih banyak.